Shalom semua keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi, tapi ini mungkin bukan cerita pendek, tapi khotbah pendek gitu ya. Khotbah sama cerita mungkin ada bedanya ya, agak panjangan lah ya gitu. Mari kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami datang lagi Tuhan untuk sama-sama kita mau belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi kami masing-masing, juga yang saudara-saudara yang ada di ujung sana Tuhan yang mendengarkan. Kiranya Tuhan mau kasih karunia Roh Kudus Tuhan supaya dapat memahami arti dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai Tuhan hamba-Mu ini, pakai lidah kami, pakai pikiran kami Tuhan untuk memberitakan sesuatu yang benar Tuhan, menurut firman Tuhan kepada saudara-saudara kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Wah, hari ini lumayan diiringi oleh hujan yang rintik-rintik, tapi anyway, saya tetap mau bikin video ini karena sebentar lagi saya juga ada ibadah, jadi kejar-kejaran dengan ibadah. Nah, saya mau kasih judul khotbah saya hari ini, yaitu kemenangan atas keakuan, gitu ya. Kita baca dulu di Yesaya 61. Aduh, ini saya kacamata ini untuk minus, jadi kalau saya harus baca dekat, jadi harus dilepas ya. Oke, Yesaya 61 ayat 1, Alkitab terjemahan baru ya, di TB ya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Nah, kenapa ayatnya ini berisi kayak semacam tawanan lah, penjara lah? Sebenarnya saya membuat ini ya, tema khotbah ini, atau yang saya mau khotbahkan pada saat nanti di saya kan punya jadwal terkadang di lapas, di Polres, warga binaan. Nah, akhirnya saya juga harus meletakkannya di YouTube supaya nggak hilang begitu saja ya. Oke. Kita kenal sejak ras Adam ya, manusia telah menggali lubang-lubang mental, emosional, spiritual gitu ya. Dan kadang-kadang manusia itu sendiri tidak tahu cara melepaskannya dari itu. Nah, manusia telah memagari diri sendiri dengan sebenarnya penjara yang ada sekarang fisik ya, tidak seberapa dibandingkan dengan penjara-penjara yang berupa egoisme, mental, emosional. Itu penjara-penjara kita loh, batasan-batasan, bukan batasan yang tembok tinggi yang di penjara-penjara yang kelihatan fisiknya, tapi di sini itu yang tidak kelihatan itu lebih besar kuasanya, sehingga bisa mempengaruhi fisik, kayak sakit, psikosomatis ya itu ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu penjara-penjara sebenarnya ya. Bahkan orang Kristen yang lahir baru pun, yang sudah katanya dipenuhi oleh Roh Kudus itu masih bergumul dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, patut disadari ya bahwa problem kita terbesar itu bukanlah iblis, bukan roh-roh di udara. Bahkan di Wahyu 20 ya, katanya iblis itu diikat dan dikurung selama 1000 tahun. Dia pun masih bisa memberontak kepada Allah dan masih bisa mencobai Allah, kan begitu ya ceritanya. Apalagi kita nih, kita yang terdiri dari darah dan daging ya, masih mudah untuk disusupi. Nah, problem kita itu bukan di roh-roh jahat di udara, bukan pula
pemerintahan atau peperangan di dunia sendiri dengan segala macam tekanan, dengan segala macam jerat gitu ya. Tapi peperangan kita sendiri itulah, problem kita sendiri itu jauh lebih dekat dari yang namanya keluarga, jauh lebih dekat yang namanya rumah, yaitulah hati kita gitu ya. Problem kita itu tidak jauh-jauh, malah lebih dekat dari yang namanya keluarga kalau tinggal di rumah juga ya, lebih dekat ya. Tapi terletak di diri kita, pusat keberadaan kita, karena dari dalamlah itu yang namanya kita bisa membuka menutup celah dari kita sendiri, membuka celah. Pintu itu bisa dibuka dari dalam kita ini sendiri, bukan dari luar. Orang luar tidak punya hak, tidak punya kewajiban, tidak punya tanggung jawab untuk membuka dan menutup hati kita, untuk menerima kebenaran, untuk menjauhi yang jahat, yang dosa. Itu cuma dari kita gitu ya. Kita baca di sini ya. Saya kembali buka lagi ya. Baca di Markus 7 ayat 20 sampai 23. Begini bunyinya ya. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ada juga di Matius 15 ayat 19 sampai 20 ya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, berzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi iblis bukan problem kita yang terbesar. Bidang-bidang kehidupan yang berpusat pada diri sendiri ya, egois, keinginan daging, itu adalah penjara sesungguhnya bagi kita manusia. Yang berpusat pada diri itu ketika belum ditebus, belum diserahkan kepada Tuhan, dan belum mendapat penerangan, tidak diterangi, itu problem kita yang terbesar. Saya mengutip beberapa aja ya, dari 13 bidang kehidupan yang mengandung lobang-lobang si iblis. Kan gitu ya. Iblis lagi ya, kata iblis gini, kalau gua lagi yang disalahin. Enggak. Makanya saya bilang bahwa problem kita itulah bukan adalah roh-roh, kan saya sudah bilang iblis bukan roh-roh atau iblis-iblis yang mengudara, yang mengaum-ngaum seperti singa untuk mendapatkan mangsanya, tapi itu di dalam diri kita, di dalam wewenang kita, di dalam tanggung jawab kita untuk membuka dan menutup celah bagi si iblis masuk. Jadi kita yang punya wewenang untuk mengundang dia, begitu. Jadi iblis itu berkuasa kalau kita undang. Kalau kita nggak undang, dia nggak akan punya kuasa untuk masuk, gitu ya. Kayak tamu ya, tok 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 tok. Kalau kita tidak mempersilahkan dia masuk, dia tidak akan masuk, sehingga kita tidak tahu dia jahat apa enggak, si iblis ya. Saya harap ini bisa terdengar karena hujannya begitu deras gitu ya. Bagaimana kehidupan yang kita bisa mengundang iblis masuk gitu ya? Satu, saya membacanya di sini, mencatatnya di sini adalah memiliki sifat-sifat dasar. Manusia itu memiliki sifat-sifat dasar. Salah satunya egois ya, seperti yang tadi ya di Wahyu 20
Walaupun iblis sudah diikat katanya di Wahyu 20 itu 1000 tahun bahkan terhadap Allah, iblis masuk ke dalam pada saat istilahnya manusia itu membuka celah gitu ya, bahkan terhadap Allah dia coba-coba nih menguji si Allah kan gitu ya. Kita bisa lihat cerita-cerita itu, cerita-cerita kebebalan, cerita-cerita keegoisan, cerita-cerita penyangkalan terhadap perintah-perintah Tuhan. Kita lihat ya di bangsa Israel. Tahu kan kebebalan bangsa Israel? Sifat-sifat memberontak, sifat-sifat egois. Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Gimana kita makan, gimana kita hidup, gini. Kita sudah menderita segimana. Itu egois. Dia memikirkan hanya dirinya sendiri. Sehingga Tuhan menghukum mereka ya. Dengan kasih yang pasti ya. Kalau tidak ya Israel sudah nggak ada dari dulu ya. Fir'aun. Kita lihat ya. Terus di dalam perjanjian baru kita menjumpai contoh kekerasan hati lainnya, yaitu ketika Yesus memulihkan seorang yang tangannya masih sebelah, gitu ya. Pada hari Sabat, kekerasan hati kaum Farisi mendukakan hatinya dan membuatnya geram, gitu ya. Ini kita temui di ini ya, bukannya memuliakan Tuhan atas karya pemulihan dan mengakuinya sebagai Mesias. Hati pemberontak ini ada di dalam ini para Farisi ya. Mereka malah mencari cara untuk membunuhnya. Ini di Markus 3 ayat 1 sampai 6. Makanya ketika Stefanus menutup pidatonya di hadapan Sanhedrin ya, ia menegur kekerasan hati mereka. Dikatakan di situ di kisah para rasul 7 ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikiannya juga kamu. Saking geramnya si Stefanus ini ya. Gitu. Sayangnya itulah nasib mereka yang bersikeras menolak Kristus ya. Pada akhirnya Allah menyerahkan mereka pada kekerasan hati dan tidak lagi berupaya meyakinkan mereka, gitu ya. Ada kalanya Allah juga jadi ya udahlah kamu maunya begitu, oke. Nah itu jangan sampai ke situ kita ya. Ketika Allah sudah membiarkan, aduh, itu dunia berakhir dengan cepat. Dengan secepat kilat itu dunia berakhir ketika Allah mengabaikan kamu. Kalau Allah masih menegur kamu, Allah masih ingin kamu berubah dengan proses-prosesnya, gitu ya. Berarti Allah masih mengasihimu, sama seperti yang sebenarnya saya harus membawakannya di lapas. Mereka kan memikirkan bahwa ini akibat orang lain, ini akibat ini ujian dari Tuhan. Ujian mungkin ya, tapi cobaan itu dari iblis. Ketika kita membuka hati untuk dicobai, karena orang-orang yang ada di lapas kebetulan atau tidak kebetulan, itu bukan kebetulan juga ya, bahwa Tuhan akan memproses itu. Itu bukan suatu secara tidak kebetulan ya. Memang harus diproses dengan cara begitu supaya keakuan aku itu egois, gitu ya. Ketika itu kan kalau di lapas ya, kita lihat teman-teman, ini saya tuh dijebak. Karena saya marah, saya emosional. Apalagi ya persoalannya ya, itu keinginan daging, egois. Itulah dimana celah di dalam diri kita, bukan diakibatkan sama orang lain, gitulah. Itu orang lain, keadaan lain atau apapun itu sebagai media aja. Tapi di dalam diri kita yang bisa membuka menutup celah itu, yang bisa disusupi sama iblis. Gitu kan?
Kamu yang manggil-manggil iblis-iblis ini dong. Gue lagi marah nih, lagi emosional nih. Makanya eh saya akhirnya mengambil keputusan yang salah sehingga saya berada di sini di lapas. Tapi jangan kecil hati, Tuhan itu memproses dirimu melalui dinding-dinding atau batasan-batasan yang bisa kita pegang, bisa kita lihat itu, tapi sebenarnya dia memproses kita yang tidak kelihatan ini, gitu ya. Nah, kedua, lubang-lubang kehidupan itu yang bisa disusupi iblis adalah hati yang tidak murni. Nah, saya mau bercerita sedikit ya. Seperti saya pakai seperti emas aja ya. Saya pakai contoh emas ya. Hati yang nggak murni itu kan hati yang tidak kudus, penuh dengan motivasi yang mendatangkan dosa dan harusnya sasarannya benar. Ini enggak, karena punya keinginan keakuan yang masih dibayang-bayangi oleh keduniawian, kedagingan gitu loh. Sehingga iblis memakai itu untuk masuk ke dalam kita, sehingga keputusan kita yang kita ambil atau sasaran itu salah gitu ya. Nah, kita ketahui ya, kita sama-sama belajar ya. Emas itu murni. Makanya ada yang namanya emas 24 karat gitu ya. Sebenarnya 24 karat bukan berarti 100% dia murni, masih 99% lah ya gitu. Sehingga kita tahu kalau emas 24 karat itu tuh dia lembek banget, sehingga kalau dijadikan perhiasan yang bisa kita pakai itu jarang ada orang menyarankan untuk digunakan untuk hari-hari, karena dia lembek, sehingga kalau dipakai hari-hari, misalnya kita lagi numbuk cabai nih, dia akan bengkok. Makanya emas murni itu tuh lembek dan mudah dibentuk. Itulah hati yang kalau murni, benar-benar tidak ada motivasi yang jelek, motivasi yang buruk, terus dia kudus, dia mudah dibentuk oleh Allah, dia mudah lembek itu mungkin konotasinya ke lembut ya gitu. Nah, emas putih itu kalau kita itu kuning ya, kalau emas murni ya, namanya logam mulia itu yang kuning. Nah, kalau kita menemukan emas itu putih, berarti ada alloy, logam campuran untuk membuat dia jadi putih. Campuran itu bisa berupa palladium, bisa berupa nikel, berupa silver, tergantung mau warna apa. Kalau misalnya mau rose gold gitu, ditambahin oleh tembaga gitu loh. Makanya kenapa ada yang namanya 70%, 75% ya, 75% ke 70 ke 40 ada gitu ya. Nah, itu tergantung campurannya. Jadi 75% logam yang murninya ini, emas murninya ini, 25% adalah campuran atau alloynya, logam yang dicampur ke itu ya. Lumayan agak expert ya, karena memang di 20 tahun di perhiasan saya gitu loh. Nah, itu tuh akhirnya begitu dicampur dia menghasilkan warna yang putih. Tapi selain selain emas murni itu sendiri, emas logam mulia ini dan tembaga, itu yang lainnya sifatnya itu warnanya pasti keabu-abuan gitu ya. Makanya seberapa banyak yang dicampur, begitulah. Jadi kalau kita menemukan emas putih itu nggak putih banget, nggak, itu memang harus dicelup dengan rhodium yang namanya campuran lagi supaya mengkilapkan. Rhodium itu mengkilapkan, karena memang kalau yang lain nikel, silver itu berupa, jadi hasilnya nanti ya, kenapa orang kalau pakai, kenapa emas putih kalau lama-lama dipakai jadinya semu-semu kuningnya itu, karena itu memang aslinya ketika dicampurkan
tidak bisa putih mengkilap terus-terusan kalau selama pemakaian. Makanya ada toko yang menganjurkan untuk dicelup dengan rhodium supaya dia mengkilap. Nah, itu kan. Jadi terus warna emas itu tidak menentukan kadar emasnya. Jadi karena warna emas itu ditentukan oleh logam campurannya. Jadi warna itu tidak menentukan dia karatnya berapa gitu ya. Itu perandaian seperti kemurnian hati kita gitu ya. Ketika kita mengizinkan keakuan itu, kita mengizinkan apa yang baik masuk, semakin murni lah kita ya. Apa yang masuk, ketika kita yang jelek-jelek, saya tidak bilang itu nikel apa itu jelek, tapi kita mau memperoleh sesuatu warna yang berbeda. Tapi kita harus pilih itu warnanya yang bagus yang mana, kan gitu ya, campurannya yang bagus yang mana. Tapi serta-merta kalau kita membuka diri kepada yang jahat, itu akan mempengaruhi warna kita. Itu apa ya, saya bilang sebagai ilusi aja ya, ilustrasi aja, bahwa semakin kita banyak masuk membuka celah, itu akan menentukan warna kita itu apa gitu, karakter kita itu seperti apa. Nah, kemurnian hati kita itu akan tergerus oleh itu gitu. Semakin kita membuka yang jelek, berarti kita semakin kemurnian kita yang tadinya cinta mula-mula dengan Tuhan, kasih mula-mula dengan Tuhan, akan tergerus oleh apa yang kita izinkan masuk ke dalam hati kita. Itu seperti emas, dia itu murni. Ketika emas juga ditemukan ya, dia ada unsur-unsur yang harus dipisahkan dari dia supaya dia murni gitu. Itu pun hati kita, ketika kita izinkan Tuhan yang masuk ke dalam kita yang baik, nah itu akan semakin murni ya gitu. Tapi kalau kita izinkan sesuatu yang jelek, yang ini, akan terlihat warna kita, karakter kita itu akan berubah seturut dengan apa yang kita izinkan masuk. Mungkin begitu ya teman-teman. Nah, ketiga, berpegang erat kepada dosa. Nah, ini ada cerita nih. Suatu saat ada wanita yang kerasukan roh jahat. Menurut orang yang mau menyembuhkan dia, ada 60 roh yang mau dikeluarkan. Tetapi ada satu setan kecil, katanya dia. Ada satu setan kecil, ada satu roh yang gak bisa keluar gitu loh. Karena si wanita ini mempertahankannya gitu. Misalnya nih, dia keranjingan belanja ini sampai dia punya hutang yang banyak gitu. Mungkin rohnya roh apa ya gitu ya, kita namakan roh belanja. Sehingga dia mempunyai hutang yang banyak yang menjerat dia sampai rasa-rasanya dia mau bunuh diri ya. Tapi ada satu roh, ketika dia mau dibersihkan dari itu, nggak bisa. Karena apa? Dia tetap cinta akan barang-barang branded, dia tetap cinta akan mobil-mobil mewah, dia akan tetap cinta dengan belanjaan-belanjaan dia. Ya nggak bisa. Dia harus pilih salah satu cara ketika dia mau melepaskan jerat itu, karena dia mencintai apa yang dia lakukan, yang membawa dia sekarang menjadi susah, tapi dia cintai. Ya nggak bisa diusir ya roh-roh itu gitu ya. Dia tidak bisa berubah secara itu. Dia harus membuka hatinya untuk menerima kebenaran dan menutup hatinya untuk dosa-dosa itu gitu ya. Kita belajar di sini ya, kalau kita membuka kepada hal-hal yang ini, kita mengundang iblis kayak disambut gitu loh.
ayo silakan masuk gitu ya. Dan iblis itu bekerjanya leluasa di dalam orang yang punya sifat yang sama dengannya. Kan namanya roh ya, roh itu bisa berupa apa-apa, roh ketakutan, roh khawatir, roh belanja mungkin gitu ya. Jadi dia tuh akan bekerja leluasa kalau punya sifat yang sama gitu ya. Keempat, bagaimana iblis bisa masuk ke dalam hati itu tuh adalah cinta akan kebiasaan yang buruk gitu ya. Kuasa dari kebiasaan yang buruk itu terletak pada kecintaan kita akan hal itu. Banyak orang Kristen gini ya, merindukan untuk melepaskan kebiasaan buruk. Tetapi bagian dari hati mereka mencintai apa yang mereka lakukan, gitu ya. Banyak orang ingin berjalan di jalan kekudusan, tetapi berkesimpulan begini nih, itu terlalu sulit buat gue, nggak terjangkau dia dari pikiran gue, kayaknya itu bukan gue banget gitu ya. Akhirnya mereka terlena dengan kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Gimana mau berubah sedangkan mereka merindukan perubahan? Saya nggak ngerti itu ya, konsep berpikir seperti itu ya. Kalau kita ini ya, ada satu kalimat ya, kalau kita melakukan hal yang buruk terus kita minta maaf tapi terus melakukan hal yang itu namanya manipulatif ya. Jadi dia memanipulasi orang untuk memaafkan dia padahal enggak gitu kan, bohong, zong gitu ya. Kelima adalah sikap yang tidak mau mengampuni. Hal yang tidak mau mengampuni membuka pintu bagi si iblis nih, gitu ya. Seringkali alasan orang tidak merasa diampuni oleh Allah karena mereka belum mengampuni orang. Kita baca aja di Markus 11 ayat 26 ya. Tidak adanya pengampunan sama dengan diperbudak oleh orang yang tidak kamu ampuni loh. Nggak ngampuni berarti kamu adalah orang yang budaknya orang yang tidak kamu ampuni. Karena kita setiap hari akan memikirkan dia terus ya. Karena dia udah minjem duit gue, dia udah minjem ini, kenapa dia nggak juga, kayaknya fine aja hidupnya gini-gini. Kan jadi sama kita diperbudak ya. Setiap hari memikirkan dia nggak mikirin kita. Setiap hari kita menghujat dia, kita yang dapat dosanya, dia fine ada ya. So kita perlu apa jika kita mau menang secara keakuan ini ya? Bahwa tembok atau batasan dinding yang ada di penjara sesungguhnya itu bukan yang terlihat oleh mata, yang bisa dipegang, bisa dirasakan, tetapi ada di dalam diri kita sendiri. Itu penjara-penjara yang sesungguhnya ya. Kita perlu punya hati yang selalu baru. Bahkan Yesus lebih banyak berkhotbah itu ternyata soal hati daripada yang lainnya ya. Seluruh perbuatan kita, pilihan kita, keputusan kita di dalam hidup ini timbul dari apa yang jauh di dalam kita. Jadi bahkan hati dari seorang yang sudah dipenuhi Roh Kudus pun harus dijaga. Jadi kalau orang bilang saya sudah dipenuhi Roh Kudus, hati-hati, itu mungkin kesombongan rohani ya, bahwa orang sudah itu tapi ternyata kehidupannya itu tidak menggambarkan bahwa dia itu sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya juga masih belajar, saya ini bukan siapa-siapa, saya hanya ingin berbagi saja gitu ya. Sebaiknya kita jangan keraskan hati ketika kamu memenuhi panggilan. Bukan dalam istilahnya pelayanan di gereja atau di apapun rutinitas gereja gitu ya, belum sampai ke situ, tapi namanya pelayanan itu ada di mana-mana, di dalam tempat kerja kita juga. Kita harus membawa yang namanya kerajaan Allah itu dimanapun kita berada. Karakter Tuhan Yesus kita harus bawa di dalam dunia sekuler itu sendiri ya. Jangan keraskan hati, karena semua dimulai dengan kata tidak suka. Makanya muncullah egois.
tidak suka, tidak suka. Setiap kali kita mengeraskan hati, kita akan semakin jauh, semakin dalam ke lubang-lubang keakuan. Jadi gini ya, kalau untuk teman-teman yang ada di lapas, di penjara, ketika kita tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, kita melihat keluarga, kita melihat, tentunya kita akan menghindari hal-hal yang seperti ini, yang akhirnya berakhir di penjara. Kan susah juga ya orang-orang di rumah, anak-anak kita gitu ya. Artinya kita sudah menolak kasih karunia kalau kita membangun tembok-tembok yang namanya keakuan, gitu ya, yang tersedia. Kalau hal yang keras hati itu tidak akan mendatangkan berkat Allah, tapi justru kita mendatangkan penghakiman Allah, gitu ya. Siapa dari saudara-saudara mau menang atas keakuannya? Memang susah kalau mengakui, namanya juga mengakui. Mengakui kan dari kata aku mungkin ya. Jadi kita selalu sentralnya itu kata aku gitu. Kalau ketika kita tidak mengakui gitu ya, mengakui kita kenapa kita harus menang atas keakuan gitu ya, bahkan menang atas batasan-batasan yang diciptakan oleh yang benar-benar kita bisa lihat atau di dalam diri kita sendiri gitu ya. Hanya saudara-saudara sekalian yang bisa membuka dan menutup celah itu, baik itu datangnya dari Allah dan dari iblis. Dari Allah juga, kalau kita tidak izinkan masuk, Allah nggak bisa masuk. Itu dari sini, otomatis kita akan jauh dari Allah, kita akan duniawi banget gitu ya, kedagingan banget. Ketika Allah mau menyentuh, nanti Allah bilang begini, ya gua mau masuk, lu nggak boleh, ya sudahlah gitu ya. Nah ketika itu terjadi, aduh, bukan berkat yang datang tapi penghakiman, ya kan. Yang dibutuhkan itu adalah hati yang tunduk, yang lembut. Bahkan di Alkitab pun diperintahkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah muncul berpancar, disitulah terpancar kehidupan. Jadi kehidupan itu kalau hati kita lagi gundah gulana, kelihatan di muka. Kalau hati kita kesel, kelihatan di muka. Nah buat teman-teman teman-teman yang ada di penjara fisik, di penjara fisik, jangan berkecil hati. Kita bisa merubah keadaan hati kita, isi hati kita menutup yang jahat, kita membuka Tuhan, kita membuka pintu untuk Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Kalau kita takut akan Tuhan itu, kita sadari bahwa Tuhan itu ada. Gini ya, kita itu cuma sebatas ini dengan Tuhan, gitu ya. Kenapa? Inilah yang ada di dalam hati, itu akan muncul di perkataan. Jadi kalau kita membuka hati kita, berarti kita akan berkata-kata sesuai apa yang masuk ke dalam kita. Kalau kita izinkan Tuhan, berarti yang berkata-kata juga kasih atau karunia atau Roh Kudus yang berkata-kata. Kita ini hanya sejauh doa. Apa yang kita omongkan itu masuk ke hati kita. Begitupun kita akan keluarkannya dari hati kita, dari pikiran kita, dari sini ke sini ke sini. Tuh. Jadi itu harus terintegrasi dan harus harus sefrekuensi gitu loh, antara hati, pikiran, dan perbuatan atau perkataan. Gitu ya teman-teman, kiranya boleh khotbah ini atau sharing firman ini boleh memberikan kekuatan baru, hati yang baru buat teman-teman yang ada di penjara fisik, dan semua teman-teman yang lain yang sedang merasakan kegundahan hati, kegalauan hati kalau berada di dalam Tuhan. Saya juga lagi belajar untuk tidak gundah, tidak khawatir, tidak ini soal hati ini tuh, aduh, bawaannya tuh nanti ke fisik, karena
akan menimbulkan sakit pada fisik. Nggak mau banget ya gara-gara kita kesel sama orang terus fisik kita jadi tambah tua kita ya, tambah tua gitu kan. Nanti perlu biaya yang banyak untuk memproses ini muka lagi kembali ke muda gitu ya. Tuhan Yesus memberkati semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom.